Shalom Youters, selamat datang di ibadah online Youth GPDI Sahabat Allah. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui selama ibadah online Youth GPDI Sahabat Allah. Nah, mungkin teman-teman bertanya dan bingung, bagaimana sih cara ibadah online yang baik dan benar? Teman-teman bisa menggunakan gadget yang teman-teman punya, contohnya adalah TV, handphone, maupun laptop, tapi ada beberapa hal yang teman-teman boleh lakukan dan yang tidak boleh teman-teman lakukan selama ibadah online. Yang pertama, setelah masuk ke dalam channel ibadah Youth GPDI Sahabat Allah, silakan ketik Shalom di kolom komentar live chat untuk kita saling sapa dengan yang lain. Dan yang kedua, selama ibadah duduk dengan posisi yang baik dan jangan tiduran ya. Dan yang ketiga, selama ibadah jangan buka aplikasi yang lain supaya kita bisa fokus beribadah. Dan yang keempat, ikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan yang terakhir, jika ada hal yang penting, silakan dicatat. Nah, setelah teman-teman mengikuti kelima tips berikut, berarti teman-teman sudah siap mengikuti ibadah online Youth GPDI Sahabat Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom Yuta. Shalom. Sungguh bersuka cita sekali pada siang hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah live streaming. Mari kita sebentar lagi akan mulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita sama-sama siapkan posisi terbaik kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu di setiap saat Tuhan. Oleh karena itu kami anak muda-Mu ingin datang menyembah-Mu, ingin lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kita mau nyatakan bersama Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Biar lagu ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup
akan lebih sungguh. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Mari teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama angkat suara kita. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami sujud menyembah di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kasih kuasa, segala Tuhan nyata dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hamba kami menyembah, bebaskan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau layak baik Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat, menjadi suatu kerinduan bagi kami Tuhan, untuk selalu bisa masuk dalam hadirat. Sebab kami tahu hadirat-Mu sangat kami perlukan Tuhan. Haleluya Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu
Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami terus diberi kesempatan untuk bisa bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami memulai ibadahnya kami Tuhan, Tuhan pimpin berkati ibadah kami dari awalnya hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami anak-anak muda-Mu Tuhan mau lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya seluruh Youters pasti punya semangat yang sama untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau nyatakan pujian ini bersama. Haleluya. Kami percaya sukacita Tuhan melingkupi kami dimanapun kami berada. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau nyatakan lebih semangat lagi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Musik memuji Tuhan. Mari saya mau ajak teman-teman kita mau angkat tangan kita dan nyatakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan. Sekali lagi nyatakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya Haleluya yang Tuhan. kuat dan penuh kuasa, Kaulah sumber sukacita kami. bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari teman-teman, boleh kita sama-sama meneduhkan hati kita kembali. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyikan satu pujian ini. Melalui pujian ini kita mau nyatakan,
Apapun badai yang datang, apapun masalah yang datang ke hidup kita, kami anak-anak muda-Mu mau tetap cinta Tuhan. Kami mau tetap setia. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, Walau badai datang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap setia Tuhan. ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab terlalu banyak, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. ku tetap cinta. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Kami mau terus setia Tuhan. ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia.
glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kalau sebentar firman akan disampaikan Tuhan, biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu, sampaikanlah kepada kami Tuhan. Bila Engkau ingin menegur kami, tegur kami Tuhan. Bila Engkau ingin mengajar kami, ajarlah kami Tuhan. Biarlah melalui firman yang disampaikan Tuhan, kami anak-anak muda-Mu mau terus bertumbuh Tuhan. Memberkati pembicara-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami Tuhan agar kami bisa mengerti isi hati-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GPDI Sahabat Allah, yang juga adalah sahabat-sahabat saya. Terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara di tengah-tengah youth. Salam untuk gembala Anda, salam juga untuk teman-teman dewasa muda, juga salam untuk ibadah bapak-bapak yang mana 5-7 tahun terakhir saya selalu rutin untuk melayani di GPDI Sahabat Allah. Khusus untuk hari ini saya berbicara untuk youth. Dan kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar tetapi sangat tersembunyi dalam Alkitab. Bahkan saya berani bilang tidak pernah dibahas oleh banyak orang. Saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah Jesus Immunity. Saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah bagaimana Yesus yang adalah 100% manusia, dia merawat tubuhnya. Dia merawat kesehatannya. Hari-hari ini menjadi penting satu kata yaitu adalah protokol kesehatan. Bagaimana Yesus melakukan protokol kesehatannya. Karena bagaimanapun juga Filipi berkata dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah harus dipertahankan tapi menjadi sama seperti manusia. Kata mengosongkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata keno. Dan seringkali dikenal sebagai kenosis. Hanya Tuhan dengan segala kedaulatannya bisa menjadi 100% menjadi manusia. Dan dia ketika hadir 33,5 tahun di muka bumi, ketahuilah dia 100% manusia. Dia pernah marah, saya dapati Alkitab mencatat demikian. Dia pernah menangis, dia pernah berduka, dia pernah sedih, dia pernah seperti apa adanya manusia 100%. Nah, Yesus yang adalah 100% manusia yang menarik perhatian saya bagaimana dia merawat tubuhnya. Bagaimana dia merawat kesehatannya. Karena kita akan lihat nanti ada satu bagian Alkitab dalam Lukas pasal yang ke-11 bahwa di sana Yesus makan. Berarti dia pun makan seperti Anda dan saya. Tetapi Yesus saya pernah dapati Alkitab tidak pernah makan di restoran. Yesus tidak pernah makan di hotel. Yesus tidak pernah makan di tempat-tempat yang seperti konteks kita hari ini. Tetapi Yesus kalaupun makan, Alkitab mencatat dia diundang oleh ahli Farisi. Dia diundang oleh ahli Taurat. Dia diundang oleh pemungut cukai. Dia diundang makan oleh orang-orang berdosa. Alkitab yang berkata demikian. Alkitab berkata bahwa untuk tidur sekalipun, saya mendapati ada 2 atau 3 ayat di mana Yesus tidur. Anda tahu tidurnya di mana? Tidurnya di dalam kapal. Tidurnya di dalam buritan. Dan ternyata kalau kita memperhatikan secara umum, secara spesifik bagaimana Yesus merawat tubuhnya. Sedangkan dia dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Dia harus melayani tidak seperti hari ini menggunakan kendaraan, menggunakan mobil. Tapi pada zaman Yesus sepertinya itu dalam menggunakan
berjalan kaki. Saya mau kasih bayangan saja sedikit kepada teman-teman bahwa dari Yerusalem ke Galilea, di mana itulah rute yang kita dapati seringkali Yesus lakukan, itu jaraknya 123 kilometer. Ya, terkadang dia mampir ke Galilea, dia mampir ke daerah yang lain, tetapi kalau lurus saja itu 123 kilometer. Dan kalau kita dapati Yesus dalam perjalanan, dia Alkitab pernah mencatat dia makan gandum. Alkitab pernah mencatat ketika dia lapar, dia dapati pohon ara yang tidak berbuah, maka dia kutuk itu pohon ara. Itulah yang Alkitab catat. Kita juga mencatat, saya memperhatikan Yesus tidur itu seringkali di bukit, Yesus tidur itu seringkali di udara yang terbuka. Itulah Yesus. Tetapi kita tidak pernah dapati Alkitab Yesus sakit. Ya benar, dia ketika itu di usia emas, di usia kuat seperti Anda mungkin usia 30 tahun. Tetapi berbeda dengan hari ini. Dengan di tengah-tengahnya pandemi coronavirus, semua kita tahu bahwa yang terkena virus corona sekarang bisa siapa saja, kapan saja itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa berkata bahwa oh saya masih muda, oh saya masih kuat. Yang kena virus itu adalah yang berusia 60 tahun ke atas. Ya benar, tetapi data juga mencatat bukan tidak ada anak-anak muda yang tidak terkena virus dan tidak meninggal oleh karena corona COVID-19. Jadi kemungkinannya itu tetap ada. Dan pelajaran hari ini simple, saya akan sampaikan kepada Anda. Pasti ini akan menjadi inspirasi agar kita di usia muda sekalipun kita bisa membangun imunitas. Apa itu imunitas? Secara harafiah, imunitas itu adalah kekebalan tubuh. Kekebalan dari virus, kekebalan dari penyakit, kekebalan daripada bakteri. Itu adalah imunitas. Dan saya pelajari imunitas itu ada istilah innate immunity. Apa innate immunity? Yaitu imunitas yang lahir secara genetik, lahir secara keturunan. Itu adalah innate immunity. Tetapi COVID-19 itu tidak ada yang innate immunity. Tetapi ada lagi yang kedua yang sering kali kita dengar beberapa hari terakhir, yaitu adalah herd immunity, yaitu imunitas yang berlaku kepada sebuah kelompok dengan dua cara, yaitu adalah vaksin. Nah, kita berdoa agar vaksin corona COVID-19 cepat ditemukan, tetapi prediksi daripada kedokteran paling cepat itu yang namanya dunia semuka bumi penduduknya 5 tahun lamanya itu sampai pada imunisasi COVID-19. 2 tahun itu penemuannya, 2 tahun kemudian itu produksinya, baru di tahun kelima seseorang bisa divaksin. Jadi itu adalah herd immunity dari satu sisi menggunakan vaksin. Tetapi yang sering kali kita dengar di hari yang terakhir justru yang kedua. Apa itu yang kedua? Yaitu membiarkan semua manusia itu bergaul dengan virus. Barang siapa yang kebal, yang menurut penelitian itu 70%, kalau dia kuat dia akan tetap hidup, tapi kalau dia lemah itu akan meninggal. Nah, ini adalah proses alami. Ini adalah sesuatu yang secara alamiah jadi dibiarkan sedemikian rupa, itu yang namanya dibuka senormal-normalnya, nanti ada imunitas yang namanya ada herd immunity. Tapi herd immunity WHO dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah salah. Itu hanya untuk binatang, bukan untuk manusia. Itu hanya untuk binatang, maka menggunakan kata herd karena itu adalah sekelompok binatang. Nah, yang kita bahas hari ini sesuatu yang lebih menarik menurut saya. Bagaimana Yesus menjaga, merawat
kesehatan dan tubuhnya. Memang ya benar tidak ada dalam Alkitab kita yang secara spesifik, secara hurufiah atau secara simbolis berbicara soal Jesus immunity. Tetapi dari Lukas 11 ayat yang ke-37, 38, 39, ketika itu Yesus sedang mengajar dan tiba-tiba ada kemungkinan itu adalah jam makan, maka apa yang terjadi? Seorang Farisi mengundang dia ke rumahnya. Untuk apa? Untuk makan. Saya tahu konteks dalam Alkitab, LAI memberikan konteks perikop, yaitu bahwa Yesus mengecam orang Farisi. Yesus mengecam ahli Taurat. Tapi kecaman itu lahir di mana? Di meja makan. Jadi itu bukan dalam keadaan terbuka, bukan di dalam keadaan umum, tapi ini private, di meja makan. Ayatnya berkata demikian. Tetapi saya tidak akan membahas bagaimana Yesus mengecam orang Farisi. Saya tidak akan membahas apa yang dikatakan Yesus ketika dia mengecam ahli Taurat. Tetapi dari sini saya bisa melihat satu rahasia besar. Jesus immunity. Kita akan lihat. Tadi di ayat yang ke-37 dengan jelas berkata, Yesus diundang, selesai mengajar, diundang untuk makan di rumahnya, maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Yang pasti itu tempat duduk, ya tempat makan yang private, mungkin 5-6 orang. Dan ketika itu, perhatikan seorang Farisi berkata demikian. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran. Apa yang diherankan oleh orang Farisi itu? Perhatikan dengan cermat. Karena Yesus ternyata tidak mencuci tangannya sebelum makan. Nah, di sisi ini kita harus hati-hati. Saya memberanikan diri berkata sebagai hamba Allah, saya tahu persis konteksnya. Konteks 2000 tahun yang lalu berbeda dengan konteks hari ini ketika kita pandemi. Saya begitu yakin ketika itu Yesus tidak mencuci tangannya. Anda jangan tafsirkan dengan apa yang terjadi hari ini. Bahwa tidak perlu protokol kesehatan. Enggak perlu kita pakai masker. Enggak perlu kita social distancing. Saudaraku, konteks ayat ini jangan dilihat dari konteks pandemi hari ini. Ini 2000 tahun yang lalu tidak ada pandemi. Ini 2000 tahun yang lalu tidak ada yang namanya virus massal, bakteri massal. Yang saya tahu persis bahwa konteks daripada ayat ini, kenapa Yesus sepertinya sengaja dia tidak mencuci tangannya. Karena pastinya tradisi pada zaman itu, mungkin juga itu tradisi baik sampai hari ini, tradisi ahli Taurat, tradisi orang Yahudi, mungkin ketika itu memang ya harus mencuci tangan. Tetapi Yesus sepertinya sengaja. Kenapa? Karena itu ada jalan masuk. Itu ada pintu masuk untuk ayat yang ke-39 sampai ayat-ayat di bawahnya perikop ini selesai. Tapi dari ayat ini saya mendapati rahasia Jesus immunity. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar. Anda garis bawahi teman-teman muda, kata bagian luar. Dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Jadi di sini dengan jelas berkata bahwa Yesus ingin mengatakan yang paling penting itu adalah yang di dalam. Bukan yang di luar. Bagaimana Yesus menjaga kesehatannya? Dia harus berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Maaf, dia sepertinya makan seketemunya. Tidur di tempat seketemunya. Dia tidak pernah tertidur di hotel, dia tidak pernah penginapan. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi yang seketemunya demikian, tapi kita dapati Yesus fit sekali. Yesus sehat sekali. Dan ternyata rahasianya saya temukan di sini. Yaitu adalah bagaimanapun juga kita harus sibuk
dengan mempercantik manusia dalam kita dibandingkan manusia luar kita. Ya, saya seperti saya pribadi, saya olahraga, saya jogging, terkadang saya bersepeda. Sebelum pandemi saya bertahun-tahun rajin di gym center. Bagian luar juga itu penting, tetapi lebih daripada segalanya, bagian dalam kita yang harus didandani. Bagian dalam kita yang harus dipercantik. Bagian dalam kita yang harus diperbaharui dari hari ke sehari. Dan itulah Yesus. Itulah Yesus. Karena Yesus berkata lebih baik bagian dalam kita itulah yang cantik, yang didandani sedemikian rupa. Kenapa? Karena itu yang mengandung kekekalan. Yang mengandung kekekalan bukan yang di luar. Yang mengandung kekekalan ada yang di dalam. Dan saya dapati Alkitab dari begitu banyak ayat. Ada dua hal. Paling sedikit yang saya ingin bagikan kepada teman-teman muda GPDI sahabat Allah. Yang pertama adalah saya dapati kehausan akan Bapa. Itulah sikap Yesus dimanapun, kapanpun. Dia berdoa dimanapun dan kapanpun. Dia punya kesempatan, dia berhubungan dengan Bapa. Kehausan itulah yang menentukan. Dan menjadi sikap kita agar di dalam diri kita ada imunitas Tuhan. Imunitas Yesus. Anak muda dengar, kehausan akan Yesus harus menjadi kebutuhan, bukan keharusan. Kalau keharusan itu adalah ada unsur terpaksa. Saya harus berdoa. Kalau tidak berdoa, saya tidak diberkati. Saya harus melayani. Kalau saya tidak melayani, nanti saya nggak masuk surga. Itu adalah keharusan. Kita datang kepada Yesus, itu harus menjadi kebutuhan, bukankah? Anda makan tidak perlu dipaksa, karena kebutuhan. Bukankah Anda tidur tidak perlu dipaksa, karena itu adalah kebutuhan. Biarlah kehausan kita akan Tuhan itu menjadi kebutuhan, bukan keharusan. Begitu juga dengan berdoa. Begitu juga dengan ketaatan. Karena menurut saya ketaatan itu bukan keharusan. Ketaatan itu bukan kewajiban. Ketaatan itu adalah sikap intim kita dengan Tuhan. Sikap kita mengasihi Tuhan itu taat. Teman-teman muda pasti punya pengalaman ketika teman-teman muda berhubungan dengan seseorang dan menjadi pacar, dan pacar Anda berkata begini, kamu kalau mau sama aku jangan begadang dong kalau malam. Pasti Anda taati. Kenapa Anda taat? Karena Anda mengasihi. Kenapa Anda mau melakukan apa yang dikatakan pacar Anda? Karena Anda mengasihi. Ketaatan itu harus lahir dari kita mengasihi. Begitu juga dengan berdoa. Di hari terakhir yang namanya pandemi ini, esensi ibadah sudah berubah. Tempat ibadah sudah berubah. Liturgi ibadah sudah sama sekali berubah. Tetapi biarpun bagaimanapun ibadah berubah, tidak di tempat kegiatan biasa seperti kita biasa melayani di gereja, tapi kehausan Anda di kamar sekalipun. Kalau Anda sekalipun hanya dengan handphone, sekalipun dengan laptop, sekalipun hanya di kamar sendiri, tapi kalau Anda ibadah, kalau lahir daripada kehausan pasti sesuatu terjadi. Sesuatu pasti. Tapi kalau Anda ya hari Minggu saya tonton dari gereja online yang satu, gereja online lagi yang satu, gereja online yang itu, sebagus apapun, tapi kalau sikapnya bukan kehausan, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi kalau itu adalah kehausan kita akan Tuhan, kita berdoa karena kita haus akan Tuhan. Berdoa bukan keterpaksaan. Berdoa bukan karena keharusan. Berdoa bukan karena kewajiban, bukan. Tapi memang karena kebutuhan. Sebagaimana mungkin teman-teman muda Anda membutuhkan handphone. Ya memang sudah butuh. Itulah kebutuhan. Dan biarlah yang menjadi kebutuhan kita adalah Yesus. Seperti Yesus membutuhkan Bapa. Sedemikian rupa dia berdoa. Pagi-pagi hari masih gelap dia berdoa. Dimanapun dia sempat dia berdoa. Itulah Yesus. Itu yang pertama. Imunitas Yesus,
pasti terbangun dalam diri Anda, teman-teman muda. Sehat senantiasa sebagaimana Yesus merawat tubuhnya. Yang kedua, yang terakhir saya dapati, Yesus itu benar-benar mempelajari kebenaran. Mempelajari kebenaran, merenungkan kebenaran, dan mempraktekkan kebenaran. Kenapa saya dapati demikian? Dari usia 12 tahun saja, ketika orang tua mereka ke Yerusalem dan setelah itu mereka kembali ke Nazaret, ternyata Yesus tidak ikut ke Nazaret. Kemana? Dia tetap ada di Yerusalem, di tengah-tengah ahli Taurat orang Farisi usia 12 tahun. Dia bisa berdiskusi sedemikian rupa. Saya yakin karena dia itu lahir karena Yesus mempelajari firman, mempelajari kebenaran, mempelajari kerajaan sorga. Dan ketika dia belajari, setelah itu dia renungkan dan praktekkan. Teman-teman muda, ini doa saya. Hidup itu adalah kumpulan dari apa yang kita pelajari, apa yang kita renungkan, dan apa yang kita praktekkan. Dan saya berdoa, teman-teman muda punya kumpulan dalam hatinya, punya kumpulan dalam hidupnya, yaitu adalah melakukan kehendak Tuhan. Karena hidup ini adalah kumpulan, koleksi firman yang Anda lakukan, koleksi firman yang kita pelajari, koleksi firman yang kita renungkan. Dan biarlah ketika Anda koleksi firman, siapa Anda sekarang, itu berarti sebesar itulah Anda mempelajari firman, Anda merenungkan firman, Anda mempraktekkan firman. Dan saya berdoa, Yesus imunitasnya terbangun dalam diri kita. Lakukan dua hal, haus akan Yesus dan haus akan kebenaran. Maka imunitas itu akan terbangun. Tuhan Yesus memberkati Anda. Izinkan saya berdoa untuk teman-teman muda secara virtual. Datang dengan kehausan akan Tuhan, datang dengan kerinduan akan Tuhan. Saya begitu yakin, maka imunitas kekebalan yang datang daripada sorga, lebih daripada segalanya, itu akan menyertai kita. Hubungan intim kita, doa kita, pelayanan kita, walaupun secara online, walaupun secara virtual, itu tidak menghalangi kuasa Allah bekerja. Bapak, terima kasih untuk renungan hari ini. Kuasa-Mu bekerja, Engkau bangkitkan kehausan yang baru akan Tuhan dengan mempelajari firman, dengan merenungkan firman, dan mempraktekkan firman. Dan biarlah anak-anak muda GPDI Sahabat Allah akan menjadi satu generasi yang bangkit karena hidupnya dipenuhi dengan kumpulan-kumpulan kebenaran, kumpulan-kumpulan firman, koleksi-koleksi firman Allah dalam hidupnya, dan hidup dan kuasa sorga bekerja dalam nama Yesus. Amin. Mari Youthers, sebelum kita dengarkan pesan-pesan dari Youth Pastor kita mau saksikan dulu Y News, berita terupdate dari Youth GPDI Sahabat Allah. Shalom Youters, kembali lagi di Y News, news terupdate bagi anak-anak Youth GPDI Sahabat Allah. Dan sekarang saya sudah berada di gereja kita tercinta. Masih pada inget kan tempat ini kan? Masa lupa sih? Oke, jadi seperti kabarnya, gereja kita itu akan mengadakan ibadah new normal. Ya, ibadah new normal itu sekilas adalah ibadah yang dijalankan dengan protokol new normal di tengah pandemi corona ini. Dan seperti apa? Langsung saja kita masuk ke dalam ya. Oke, sekarang kan saya mau datang ke ibadah new normal nih. Ya. Kira-kira prosedur apa sih yang harus kita lewati nih? Coba nanti jelaskan dengan saudara. Ricky Smajunta. Oke. Oke, baik. Jadi pertama, setelah kita masuk, jadi kita harus menggunakan masker. Udah pakai ini ya? Ya, masker. Baik. Jadi setelah itu tidak diperbolehkan bersalaman sementara ini. Oh, jadi dengan gini. keadaan yang begini. Oh, iya, jadi siap. dengan cara begini saja. Dan setelah itu, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran suhu tubuh. Oke, silakan. Maaf ya. 36,4 normal. Sehat berarti ya? Ya.
Sehat. Kalau sehat baru boleh masuk ya? Ya, selanjutnya Oke. kita menyediakan untuk mencuci tangan. Betul. Pencucian tangan ini kita menggunakan kaki, Oh, sabunnya dan cuci tangannya. jadi diinjek gitu ya? Iya, diinjek. Nih, teman-teman, jadi kita cuci tangannya nggak semata-mata pegang keran gini, tapi kita akan injek Iya. di bawah sini. Ya, Nah, langsung saya coba ya. Iya, Bentar. baik. Nah, kayak gini ya teman-teman. Diinjek bawahnya. Kemudian ambil sabunnya. Nah, dia akan turun kayak gini nih. Nah, kemudian cuci tangan berapa detik? 20 detik ya kalau nggak salah. Untuk aman itu kita harus mengikuti proses cuci tangan yang baik. Oke, sudah nih. setelah pencucian tangan diwajibkan ngambil tisu. Oke. Oke, setelah cuci tangan, jadi apakah masih ada lagi nih? Baik, setelah proses pencucian tangan, kita menyediakan untuk steril tubuh kita. Oh, sterilisasi. Jadi wajib melewati ini. Oke. Langsung masuk aja ya? Ya, masuk. Oke, berarti saya sudah bersih nih ya? Udah? Ya. Oke. Nah, setelah itu kita boleh masuk. Oke, sudah nih. Selanjutnya kira-kira apa? Baik, setelah itu kita harus mendaftarkan diri. Jadi saya mau bertanya, kode ini sudah mendaftarkan diri belum? Oh, sudah. Saya sudah daftar kemarin. Baik, saya cek dulu. Ya, silakan. Baik, kode ini bisa lanjut ke Aser. Oke, nah jadi teman-teman, sebelum kita nanti melanjutkan ibadah new normal, jadi sebelumnya kita tuh harus daftar dulu. Nah, daftarnya seperti apa nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Saya masuk dulu, gengs. Oke. Ya, jadi harus pakai sanitizer dulu nih ya. Oke. Makasih ya. Jadi kita harus pakai hand sanitizer. Udah cuci tangan, udah hand sanitizer, berarti itu udah bersih banget dan kita siap banget untuk ibadah. Langsung saja kita masuk ke ruang ibadahnya ya. Shalom. Shalom. Sini. Oke. Terima kasih ya. Iya. Oke teman-teman user semua, seperti bisa teman-teman lihat bahwa bangku-bangku di sini sudah diatur dengan jarak yang sudah ditentukan oleh gereja. Jadi selama ibadah nih teman-teman kita harus tetap menggunakan masker dan juga kita harus tetap menjaga jarak dengan jemaat yang lain. Dan tadi saya dapat info kalau misalkan sekali ibadah itu mampu menampung 170 orang dengan 170 kursi yang tersedia di aula kita. Dan juga teman-teman diharapkan untuk membawa alat-alat kebersihan sendiri seperti hand sanitizer, tisu ataupun tisu basah. Juga teman-teman boleh membawa masker ganti jika maskernya sudah tidak nyaman digunakan ataupun sudah basah. Supaya selama ibadah berlangsung, kebersihan teman-teman tetap terjaga dan dapat mengikuti ibadah dengan nyaman sampai selesai. Seperti itu, terima kasih. Oke, itu tadi sekian untuk ibadah di era new normal. Tambahan, setelah ibadah selesai, teman-teman diharapkan langsung meninggalkan gereja dan pulang ke rumah masing-masing jika tidak ada hal yang penting. Dan juga, selama masih berada di area gereja, dilarang untuk membuat kerumunan-kerumunan atau perkumpulan-perkumpulan. Jadi kita harus tetap menjaga jarak kapanpun dan dimanapun. Dan yang paling penting, tadi kan sebelum kita masuk ke gereja, kita masuk ke aula, ada ditanya apakah teman-teman sudah registrasi atau belum sebelumnya. Oleh karena itu, Youth GPDI Sahabat Allah akan membuat form registrasi dan dapat diakses di link di bawah ini. Di deskripsi, nanti cek teman-teman untuk linknya, di mana teman-teman bisa mendaftarkan kehadiran teman-teman di ibadah pada hari Minggu. Dan ibadah hari Minggu tanggal 5 Juli, which is itu minggu depan, akan diadakan pada pukul 9.30. Jadi sekali lagi teman-teman, ibadah hari Minggu 5 Juli akan diadakan pada pukul 9.30 dan teman-teman harus mendaftar melalui link di bawah. Maka dari itu, teman-teman yang mau ikut ibadah secara langsung, segera daftarkan diri teman-teman. Dan juga, untuk teman-teman yang sudah daftar,
jangan sampai batal ikut karena kuota terbatas. So, teman-teman, yuk kita mau tetap antusias beribadah di era new normal ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih berhalangan untuk hadir di gereja secara langsung, mungkin karena tidak diperbolehkan oleh orang tua atau ada halangan lain, masih dapat mengikuti ibadah secara live streaming di YouTube GPDI Sahabat Allah. Ibadah akan ditayangkan di jam yang sama. Oke, meskipun teman-teman bisa datang secara langsung ataupun teman-teman yang harus di rumah untuk ibadah online, kita tetap harus ikut ibadah dengan antusias dan dengan hati yang rindu, sehingga setiap minggu kita dapat mengalami hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Oke? So, sekian untuk pengumuman ibadah. Bagi teman-teman mungkin yang memiliki pertanyaan, dapat menghubungi kita di WhatsApp GPDI Sahabat Allah. Nah, linknya ada di bawah juga bagi teman-teman yang belum Kita lanjut ke berita yang lainnya. Meskipun gereja sudah bisa didatangi, namun kegiatan komsel masih akan dilaksanakan secara online, karena gereja akan hanya dibuka pada hari Minggu. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk tetap ikut komsel masing-masing, meskipun secara online ya, dan kita mau tetap semangat dalam berkomunitas. Oke? Selanjutnya, persembahan Youth GPDI Sahabat Allah. Bagi teman-teman, dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke nomor rekening atas nama Cynthia Tanaka di bawah ini. Dan juga kita menyediakan link QR. Bagi teman-teman yang mau transfer secara QR Code, bisa men-scan link ini, screenshot aja halaman ini, disimpan, di-scan saja, lalu teman-teman langsung bisa transfer. Seperti itu. Yuk, tetap teman-teman kita mau punya hati yang selalu memberi ya. Oke teman-teman, sekian Y News pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu follow kita di Instagram @youthgpdi Sahabat Allah, biar teman-teman tidak ketinggalan info-info, apalagi di era-era seperti ini. Sangat butuh informasi-informasi secara online. Jadi tetap pantengin media sosial kita, termasuk di YouTube juga di Youth GPDI Sahabat Allah. Teman-teman jangan lupa untuk like video-videonya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, jika kita ada video baru. Juga jangan lupa teman-teman untuk terus ikuti update kita di WhatsApp. Bagi teman-teman yang belum bisa add di nomor di bawah ini, ataupun untuk klik link di bawah juga bisa. Oke, jangan lupa juga teman-teman, selama di masa transisi seperti ini, tetap jaga kesehatan teman-teman dengan selalu menjaga kebersihan, social distancing, dan juga pakai masker kalau harus keluar rumah. Akhir kata, saya Ko Denny pamit undur diri. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. God bless you, dan ingat selalu bergiat di dalam Tuhan. Dadah! Shalom Youters, selamat siang. Senang saya berjumpa dengan teman-teman, sekalipun dari media online. Ini saya sangat bersuka cita karena melihat teman-teman masih setia untuk beribadah, sekalipun masih di siang hari gini, waktunya enak-enak tidur ya. Puji Tuhan teman-teman, firman Tuhan yang Om Risa tadi bawakan begitu luar biasa. Tema minggu kita adalah Never Stop Praying. Tapi Om Risa memberikan judul Jesus Immunity. Kondisi saat ini kita sering dengar kata-kata tentang jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani jadi sesuatu hal yang sangat penting, sangat dibutuhkan pada saat di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Berbagai macam cara orang melakukan untuk jaga kesehatan. Dengan cara apa? Ada yang olahraga, jalan atau lari pagi, lari siang mungkin masih ada, lari sore. Beberapa waktu lalu, Jennifer, Jacqueline, Yuni, mereka lari sore, jalan sore. Jalan sore, pergi dengan semangat, pulang juga dengan semangat karena bawa oleh-oleh banyak. Buat saya nggak masalah, sehat. Naik sepeda juga sehat. Apalagi latihan tinju. Dulu Ko Benny pernah ajarin tinju, ya. Yang mau latihan tinju silahkan ke rumah Ko Benny. Jaga kesehatan apa? Makan buah-buahan, makan sayur yang banyak, daging juga makan banyak, tapi jangan daging kambing. Minum apa lagi? Minum vitamin, itu penting juga. Tapi yang paling penting adalah tidur yang cukup. Tujuan kesehatan, tujuan jaga kesehatan itu agar kita memiliki imunitas, kekebalan tubuh yang baik, sehingga tidak mudah tertular penyakit, termasuk virus corona.
Dikatakan Om Riza tadi, Yesus pun sangat jaga kesehatan. Pada waktu Yesus di dunia terbukti tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa Yesus sakit. Untuk membuktikan bahwa Yesus jaga kesehatan. Itu bagian luar. Tapi Yesus katakan dalam Lukas 11 ayat 39, waktu dia berbicara dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katakan bahwa bagian luar baik, tapi jauh lebih penting adalah bagian dalam. Karena bagian dalam itu sangat harus kita jaga. Itu namanya kerohanian kita. Bila jasmani kita sehat, tapi rohani kita sakit, jiwa kita binasa. Tapi kalau rohani kita sehat, jasmani kita bisa sehat. Karena Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kita tetap sehat ya. Sangat penting teman-teman jaga kesehatan rohani kita juga. Ya, dalam ini perlu dijaga, perlu sehat, perlu kuat. Caranya bagaimana? Setiap hari kita harus ada bersama Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Kita terus berada, bukan sekedar dekat, kita dikatakan melekat dengan saat teduh, berdoa, baca Alkitab, memuji, menyembah Tuhan. Setiap hari, bukan 2 hari sekali, bukan 3 hari sekali, bahkan seminggu sekali, bukan, tiap hari. Kita harus setia. Banyak orang muda akhir-akhir ini kurang setia, kurang konsisten, kurang disiplin. Kenapa? Banyak hal ya. Tapi Om Riza hari ini membuat suatu tips yang bagus, suatu firman yang bagus yang memberkati saya juga. Gimana caranya untuk kita taat? 1, miliki kehausan akan Yesus yang menjadi kebutuhan, bukan keharusan, bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Dimana kalau butuh itu tidak perlu dipaksa. Seperti kita makan, tidur, mandi, apalagi sikat gigi mungkin, kerja, kita tidak dipaksa, tapi kebutuhan. Saya berindu saat teduh, berdoa, baca firman, itu jadi kebutuhan kita. Untuk kita menikmati Tuhan. Dalam saat teduh, dalam berdoa, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati kuasa Tuhan. Terus menjamah kita, memperbaharui dari hari ke hari kerohanian kita. Yang kedua adalah haus akan firman Tuhan. Mari kita lebih bergiat lagi baca firman, merenungkan dan mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari, biar rohani kita semakin kuat. Kekebalan tubuh rohani kita kuat. Kita tidak gampang terombang-ambing, sekalipun masalah banyak, sekalipun problema banyak, penyakit menular begitu luar biasa, tapi kita punya iman, punya rohani yang kuat. Di mana? Dalam hati kita. Kita percaya Yesus kita maha sanggup menolong, menjaga, melindungi kita. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Never stop praying. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om Riza buat firman-Nya. Kami sangat diberkati. Biarlah firman itu boleh menguatkan setiap anak-anak kita. Puji Tuhan teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup akhir ibadah ini, kita mau berdoa buat teman-teman kita yang akan mengikuti UTBK. Minggu depan saya dengar UTBK gelombang pertama beberapa hari, dari hari tanggal 5 sampai tanggal 12 kalau nggak salah, atau tanggal berapa saya lupa. Tapi ada beberapa teman saya dengar yang ikut. Yuk kita doakan mereka supaya mereka boleh berhasil. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih buat firman hari ini yang boleh kami dengar.
Firman yang sangat memberkati kami. Biarlah setiap firman itu jadi rema dalam hidup kami Tuhan. Firman yang membuat kami menjadi kebutuhan akan Engkau, rasa haus akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap itu dimiliki oleh anak-anak Youth GPD Sahabat Allah Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Bukan karena kewajiban, bukan karena keharusan, tapi karena kebutuhan kami untuk merasakan dan menikmati Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami juga Tuhan memiliki kehausan akan firman Tuhan. Tiap hari, tiap waktu kami baca firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, dan kami ingin mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, anak-anak muda Youth GPD Sahabat Allah. Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat secara rohani dan jasmani Tuhan. Memberkati Pendeta Risa Solihin yang sudah menabur firman pada siang hari ini. Biarlah Om Risa diberkati dalam pelayanan, dalam pengembalaan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun yang ia kerjakan dibuat berhasil. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman Youth yang akan ambil bagian dalam UTBK Tuhan. Kerinduan mereka untuk masuk dalam perguruan tinggi negeri Tuhan tolong. Setiap mereka yang hendak mengikuti UTBK Tuhan berikan hikmat supaya apa yang mereka pelajari, apa yang mereka cari tahu, apa yang mereka geluti Tuhan, apa yang mereka inginkan Tuhan buat berhasil. Berikan mereka kesehatan, biarlah selama UTBK mereka kuat dan sehat. Tuhan jaga mereka dan berikan mereka kepandaian Tuhan, sehingga mereka boleh diterima di perguruan tinggi negeri dengan baik Tuhan. Tak lupa berdoa juga untuk orang tua rohani kami, Bapak Gembala di Gembala kami, Opa Oma Paul Tuhan, dalam usia yang lanjut Tuhan terus jaga, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Kami dengan Oma giginya sakit, Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, yang Tuhan boleh izinkan pada minggu depan beribadah di gereja. Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik. Biar kami beribadah dengan sukacita dan kami merasakan kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Kini saatnya Tuhan tupangkan tangan-Mu dan berkati kami seluruh anak-anak Youth. Biar kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah atas kami anak-anak muda Youth GPD Sahabat Allah. Kami terus naik bukan turun Tuhan. Kami terus jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kami buat dengan kedua belah tangan kami diberkati Tuhan. Sekalipun ada masalah pandemi saat itu Tuhan, tapi Engkau Allah yang luar biasa, sumber dari segala sumber berkat, akan menolong dan berkati kami berlimpah-limpah. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Shalom. God bless. Oke Youters, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oh
maison, qui m'a oh,